Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini, saya akan membahas sekilas mengenai data mining yang saya akan rangkum dari hasil pembahasan-pembahasan sebelumnya untuk memenuhi mata kuliah data mining ini sendiri. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah data mining. Oke, yang pertama adalah data mining. Pengertian umum mengenai data mining. Data mining. Seiring berkembangnya teknologi, banyak perusahaan atau instansi yang menggunakan data untuk kepentingan pekerjaan, sehingga banyaknya data terkumpul dan perlu diolah dan dijadikan sebuah informasi. Nah, ini berikut adalah pengertian data mining. Beberapa pengertian. Data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Juga yang berkata data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Ada juga yang berkata, data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Jadi pada intinya, data mining merupakan sebuah proses untuk mengolah banyaknya data yang ada pada database menjadi suatu informasi yang dapat dipahami. Jadi karena seiring berkembangnya teknologi dan data itu menjadi kebutuhan yang utama dalam sebuah instansi, maka perlu diolah nih untuk menjadi sebuah informasi. Nah, proses pengolahan tersebut dikatakan dengan data mining. Oke, kalau kita lihat di sini, posisi data mining dalam disiplin ilmu data mining terletak di atas ini. Ini menandakan bahwasannya data mining itu memerlukan data yang terletak pada data warehouse, sehingga data mining tidak akan bisa memproses sebuah data kalau tidak diberikan data oleh data warehouse. Nah, data warehouse terletak di sini ya. Sedangkan data warehouse sendiri ini berfungsi sebagai basis data yang memberi data untuk nantinya dapat diproses, bisa ke data mining, bisa ke enterprise reporting, performance management dan lain sebagainya. Jadi awal untuk memproses proses ini perlu diawali dari data warehouse dulu atau datanya dulu baru dapat diproses. Sedangkan posisi data mining dalam disiplin ilmu, data mining terletak di tengah-tengah sini. Nah, ini menandakan bahwasannya data mining ini akan dipengaruhi oleh statistik, AI, machine learning, dan lain sebagainya. Jadi, dalam pengolahan data pada proses data mining ini, proses pengolahan data ini statistik nih komponen-komponen yang terletak di antara data mining ini akan mempengaruhi proses data mining ini sendiri. Nah, seperti statistik, AI, machine learning, teknologi database. Nah, ini sangat mempengaruhi data mining. Dan nanti akan mempengaruhi hasil outputnya. Apakah itu akurat atau tidak. Gitu. Lalu selanjutnya nomor 2 yaitu adalah proses data mining. Yang akan dibahas proses dan knowledge discovery in database atau disingkat KKD. Proses data mining dan knowledge discovery in database KKD. Nah, ini adalah proses-prosesnya ya. Yang pertama ada data selection, yaitu proses pemilihan sekumpulan data yang ada. Jadi dari data warehouse tadi kita pilih datanya. Prosesnya ini akan memilih data dulu. Lalu yang kedua adalah pre-processing atau cleaning. Nah, setelah data itu dipilih, data ini diperiksa apakah ada yang invalid atau duplikat datanya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada transformation. Setelah data sudah diperiksa, sudah melalui proses cleaning, data ini akan ditransformasi menjadi sebuah format data mining agar dapat diproses. Nah, jadi data ini disesuaikan formatnya menjadi format data mining agar nanti ketika proses data mining itu dapat diproses sesuai prosesnya ya. Lalu yang keempat ada data mining. Nah, ini adalah prosesnya, yaitu memproses data dengan mencari pola atau informasi unik dalam data tersebut. Nah, ini adalah proses data mining. Dan yang terakhir adalah interpretation, yaitu diubah kembali formatnya menjadi format yang mudah dimengerti. Nah, tadi setelah diproses dalam proses data mining, data tersebut formatnya dikembalikan menjadi bentuk yang mudah dimengerti sehingga dapat dipresentasikan, dijelaskan kepada aspek-aspek yang membutuhkan. Lalu ada 6 fase cross industry standard process for data mining atau disingkat CRISP DM. Yaitu yang pertama adalah fase pemahaman bisnis, yaitu penentuan tujuan, kebutuhan, strategi, serta batasan bisnis. Lalu selanjutnya adalah fase pemahaman data, yaitu pengumpulan analisis dan evaluasi data.
Lalu ada juga fase pengolahan data, yaitu pengumpulan data yang fix lalu diolah sesuai proses data mining. Lalu ada fase pemodelan, yaitu kategori data yang telah diolah dalam beberapa model. Lalu ada fase evaluasi, meninjau kembali hasil proses dan pengkategorian data ke dalam model-model. Dan yang terakhir adalah fase penyebaran, yaitu pengaplikasian data yang telah diproses sesuai kebutuhan instansi atau tim. Ini adalah fasenya ya. Lalu pengelompokan data mining. Yang pertama ada deskripsi, yaitu penggambaran pola atau kecenderungan dalam data. Yang kedua ada estimasi, memperkirakan hasil berdasarkan perbandingan dari data-data. Yaitu selanjutnya ada prediksi, memperkirakan sebuah nilai yang akan datang. Ada klasifikasi, mengelompokkan data berdasarkan tipe atau jenisnya. Lalu ada pengklasteran, peninjauan data unik sekaligus penempatan sesuai klasifikasi. Dan yang terakhir ada asosiasi atau peninjauan data yang unik yang muncul yang digunakan untuk estimasi nantinya. Ya, kurang lebih seperti ini ya, pengelompokan data miningnya. Lalu tantangan dalam data mining, ya ini adalah scalability, yaitu besarnya ukuran datanya ini, besar ukurannya. Dan yang kedua ada dimensionality atau banyaknya jumlah atribut dalam data. Lalu selanjutnya ada complex and heterogeneous data yang kompleks dan yang bervariasi. Ya, ada selanjutnya ada data quality atau kualitas data ownership dan distribution, pemilik data serta pendistribusiannya seperti apa. Lalu ada preservation atau kerahasiaan dari suatu data tersebut. Dan yang terakhir adalah data streaming atau bagaimana data tersebut mengalir atau aliran data. Lalu selanjutnya ada data, pengenalan data beserta karakteristik umum beserta tipenya. Data itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari objek dan atributnya. Nah, sedangkan apa itu objek dan atribut? Nah, ini adalah atribut dan objek. Atribut adalah karakteristik atau sifat dari suatu objek. Sedangkan objek yaitu isi yang diklasifikasikan sesuai atribut. Nah, kalau kita jelaskan dalam tabel, atribut ini adalah biasanya itu terletak paling atas ya. Jadi dia mengarah ke samping atau kolom, gitu ya, atau kolom. Jadi atau kolom mengarahnya ke samping. Sedangkan objek itu adalah isi. Nah, jadi mengarahnya ke bawah. Nah, baris ya. Kalau atribut itu adalah kolom, objek itu adalah baris atau isinya yang dikategorikan dalam atribut seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu tipe data, di sini ada berbagai macam tipe data, yaitu pertama ada ratio atau nilai mutlak, seperti contohnya tinggi dan berat badan, ini kan nilainya jelas ya. Dan yang kedua ada interval, nah ini jarak atau tidak punya titik nol. Nah, kalau ratio tadi itu dia punya titik nol, dalam artian tidak ada negatif. Sedangkan kalau interval ini dia tidak punya titik nol, dalam artian dia punya nilai negatif. Jadi bisa koma, bisa negatif, seperti suhu atau sudut. Nah, lalu yang ketiga ada ordinal, yaitu peringkat, seperti tingkat kepuasan pelanggan, kategori juara. Nah, ini jadi lebih ke kategori ya, peringkat. Nah, sedangkan yang terakhir itu nominal, itu label, seperti kode pos, jenis kelamin. Jadi kelompoknya lebih ke kelompok sih. Kayak jenis kelamin itu ya laki-laki dan perempuan, jadi label. Nah, berikut adalah tipe data ya. Nah, yang ratio dan interval ini dikategorikan sebagai numerical atau data yang berbentuk nomor numerikal. Nah, sedangkan yang kanan ya ini ordinal, yang kiri ini adalah numerical dan yang kanan ini adalah ordinal dan nominal, ini dikategorikan sebagai kategorikal atau berbentuk non numerik ya, tidak berbentuk angka. Jadi berbentuknya itu berupa kategori. Oke, lalu selanjutnya atribut jumlah. Nah, ini jenisnya ini yang pertama adalah discrete, yaitu atribut yang menggunakan himpunan nilai yang berhingga dan tak berhingga yang dapat dihitung. Nah, seperti jumlah kata pada dokumen itu kan bisa dihitung ya. Jadi tidak berbentuk angka tapi bisa dihitung, bisa dijumlahkan. Nah, sedangkan continue ini adalah atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilainya. Nah, sebagai berat dan tinggi badan, jadi menggunakan bilangan. Sedangkan discrete ini tidak menggunakan bilangan tapi bisa dijumlahkan, bisa dihitung. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik umum himpunan data. Yang pertama ada dimensionality, yaitu jumlah atribut yang dimiliki oleh objek. Ya, ini typo ya.
objek dalam dataset, yaitu jumlah atributnya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai data ya, jadi atribut. Lalu selanjutnya ada sparsity, penilaian akurasi suatu data dari segi kualitas, clustering, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke akurasi. Ini akurat atau tidak, atau kualitasnya seperti apa. Nah, lalu selanjutnya ada resolution, yaitu sifat dan pola pada suatu data. Jadi lebih ke sifat dan polanya. Dan yang terakhir ada record data, yaitu sekumpulan data yang dikumpulkan dalam satu tempat bernama database. Jadi rekamannya datanya ini. Lalu selanjutnya adalah tipe dari himpunan data. Ini yang pertama ada data dokumen, data-data yang dibukukan atau dirangkum menjadi satu dokumen. Jadi banyaknya data diolah lalu disatukan menjadi satu dokumen. Nah, ini contohnya seperti annual report atau laporan tahunan ya biasanya. Ini kan banyaknya data disatukan jadi satu dokumen gitu. Lalu yang kedua ada data transaksi, ya sesuai namanya ya, yaitu data yang memiliki atribut dan objek hasil transaksi jual beli. Nah, ya udah seperti ya laporan hari ini atau laporan penjualan hari ini, laporan penjualan ya, karena data transaksi gitu kan. Lalu yang ketiga ada data graph, yaitu data yang terdiri dari simple node atau edge seperti HTML link. Nah, ini ya, jadi datanya itu berbentuk simple node atau edge. Ya, ini seperti contohnya ini HTML link ya. Jadi www itu kan memiliki node atau edge ya. Dan yang terakhir adalah data terurut. Itu data yang memiliki nilai terurut. Jadi nilainya itu berurutan, tidak bisa dilengkap-lengkap seperti grafik cuaca. Jadi kan misalnya hari ini, besok, lusa, nah itu kan harus terurut, tidak bisa mengacak nilainya. Ini salah satu contoh dari data terurut. Baik, mungkin sekian hasil rangkuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.